Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuti Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki fasal suci. Wa alaika lan tepana sapa sira. Ai ilzam. Bi adai faraidi lawan nekani Waqala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyubaligho drapon nyampeaken sapa asyahidu wong kang nekseni minkum benar itu. Udah di anu itu digatin itu. Tadinya sampai ini kok beda banget sih? Oh iya di tanggal halaman 15. Iya. Wa qala dawu sapa alaihi salatu wassalam Muhammad. Idza mata ing dalem nalikane mati sapa ibnu Adam, anak Adam yaitu manusia. In qata amangka putus apa amaluhu amale ibnu Adam ilamin salasin angin saking telung perkara. Sodakotin rupane sedekah, jariatin kang milik kang ngalir, au amalin atau amal yuntafa'u kang den alap manfaat, yuntafa'u kang den alap manfaat apa bihi amal awaladin atau anak solihin kang soleh yad ukang dongaaken sopo walad lahu maring wong tua. Ini walaupun gak ada kalimat orang tua, berarti di sini udah masyhur itu lagunya kepada orang tua. Jadi apabila anak Adam meninggal maka semua terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah itu seperti apa? Ya seperti wakaf pada masjid, pesantren ya untuk kemaslahatan umat, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Seperti sampean jadi wong alim kemudian ngajar, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya, kemudian muridnya diteruskan lagi seterusnya, maka Anda mendapatkan investasi akhirat ya, jadi tabungan akhirat dari amal yang pernah Anda berikan ya. Nggak sampean mulang ngaji terus ada yang ya, memanfaatkan ilmunya kemudian dimanfaatkan lagi ya, sampean pahalanya ngalir terus. Atau anak yang soleh yang mendoakan pada orang tuanya ya, terutama bagi yang sudah tidak memiliki
orang tua. Jadi kewajiban anak itu mendoakan, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal, itu wajib mendoakan orang tuanya. Ini hadis yang paling masyhur ya. Wa qala Daud sallallahu alaihi wasallam ajwadukum utawi luwih lomane sira kabeh ba'di ing dalem sawise ingsun iku rajulun wong lanang alama kang mulang sapa rajul ilman ing ilmu panasyarahu mangka nyebaraken sapa rajul ing ilmu yabhathu hale den bangkitaken sapa rajul yaumal kiamat ing dalem dina kiamat umatan ing umat wahdahu hale dheweke rajul. Jadi orang yang paling dermawan setelahku kata Rasul adalah orang yang mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama, kemudian disebarkan ilmunya, maka ya yub'atsu, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat menjadi umat tersendiri, ya, umat tersendiri, memiliki kelompok sendiri, ya, kelompok kecil. Seperti pada waktu itu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu orangnya zuhud dan soleh. Rasulullah pernah berkata pada beliau, ya Abu Dzar, kok sampean matine dewekan, mancing surgane dewekan. Ya, itu istilahnya ketika perang beliau berangkat tetapi kendaraannya yaitu kudanya nggarak ngono lho. Akhirnya beliau telat. Ya, telat tapi telat sampai pasukannya Rasulullah. Ya. Ketika ditanya, "Mengapa kamu terlambat?" "Saya datang ya, sejak awal. Cuman karena kudanya itu nggarak ya. Enggak mau jalan cepat, akhirnya saya telat." Maka Rasulullah berkata, nanti kamu akan mati sendiri dan akan masuk surga sendiri, ya. Dan terbukti dalam sejarah bahwa sahabat Abu Dzar meninggal hanya ditemani oleh istrinya, dewekan, orang anak sing ngonangi, ya. Tapi dia nanti akan masuk surga sendiri, artinya dia ya misah sendiri loh, ya, punya ruang sendiri gitu. Ya termasuk ini orang-orang yang menghasilkan ilmu. Jadi nanti punya ruangannya ya, ruangan menuju surganya itu khusus ya, yang tidak dilalui oleh ya, orang-orang pada umumnya. Sebab ada beberapa amalan yang apabila dilaksanakan nanti Anda akan mendapatkan rumah khusus, bangunan khusus di surga buat orang-orang yang melakukan. Di antaranya adalah ya, orang yang selalu ya, puasa, ya, orang yang selalu puasa
terutama puasa sunnah, ya, puasa sunnah, maka di surganya akan diberi bangunan khusus, gedung khusus, namanya Babu Royan. Ya, mungkin yang sampean senang puasa sunnah ya kok di surganya sudah ada ya bangunan khusus, ya, villa khusus lah ya, villa khusus buat Anda, ya, yang lainnya nggak bisa. Ya. Ada juga bangunan yang buat ya orang yang selalu membuat anak kecil senang. Ya, anggaran anak cilik senang dinaik jajan, dinaik duit, ya. Itu namanya Babul Faroh. Babul Faroh artinya pintu ya kegembiraan. Kemudian sampai anggaran anak cilik, ya, sering naik ini permen, naik jajan, nah, pokoknya nggak anak cilik senang. Itu nanti dia akan mendapatkan villa di surga namanya Darul Faroh. Atau yang biasa sholat duha, ya, yang biasa sholat duha itu juga nanti punya villa khusus di surga, ya, namanya Babu Duha, itu ya, sampai sing senang sholat duha nanti punya bangunan khusus di surga. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam al khalqu utawi makhluk kulluhum yuskabena makhluk iku yusalluna iku maca akan selawat sapa khalqu ala muallimin nasi ing atase wong pira-pira wong kang mulang manusia. Ing atase pira-pira wong kang mulang manusia. Al khaira ing kebagusan hatta hitanil mai sehingga pira-pira iwak ning banyu. Sehingga pira-pira iwak ning banyu. Jadi para pengajar ke ya sing mulang gelem mulang, guru-guru dunia, kiai-kiai yang mau ngajar itu dibacakan sholawat, ya, didoakan oleh semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi sampai ikan-ikan yang ada di laut, ya, doakna sampean kabeh yen sampean gelem mulang, terutama mulang agama. Zaman akhirku ya agama itu akan semakin mahal. Ini sampean aja khawatir, ya, kok sampean dadi barang antik kok digoleki wong, ya. Saya kita sing kuliah penting cek ya ra, gampang kuliah. Tapi sing jarang itu apa? Gelem ngaji. Ya. Apa meneh sing sampai puluhan tahun kayak Kang Daman itu, ya, bisa sampai selawe tahun. Kang Iding kira 20 tahun. Ya. Ya boleh, ya. Santri kan ana sing suwe, ana sing stelat. Paling ora ta sampean minimal ke lulus, ya, lulus mutalimin, ya, bentuk ijazah. Ada yang setahun 2 tahunnya ada, ya, tergantung hidayah masing-masing. Semakin lama mondok maka semakin, ya, semakin Allah memberikan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, mayyurdillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan banyak kebaikan, maka akan dipahamkan ilmu agama. Semakin semangat Anda belajar ilmu agama, maka semakin banyak kebaikan yang diberikan Allah. Ya, aja khawatir, ya, nikmati saja Anda urip nang pondok. Ya, walaupun kata orang, ya, ketinggalan zaman sebagainya, tetapi sekarang tren itu sudah berubah karena sekarang itu sudah, ya, banyak lembaga Islam
juga tertarik untuk mendirikan pesantren. Kalau dulu pesantren itu hanya didirikan oleh orang NU, tapi sekarang orang Wahabi, orang Muhammadiyah juga banyak membangun pesantren itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khalqu ta'i makhluk kulluhum yaskabana makhluk iku iyalullah iku iyalullahi iku keluargane Gusti Allah. Iku iyalullahi keluargane Gusti Allah. Wa ahabbuhum utawi lan utawi luwih den demene lan utawi luwih den demenine iyalullah keluargane Allah ilallahi maring Allah iku anfa'uhum iku luwih manfaate iyal di iyalihi maring pira-pira keluargane di iyalihi maring pira-pira keluargane wong. Makhluk iku kabeh dianggepe keluargane Gusti Allah, keluarga besar Gusti Allah. Ya, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Ya, sampean ana manfaate, apa manfaate? Bisa mulang ngaji, mulang sholat, ya, mulang fikih dan sebagainya. Apalagi karya-karyanya bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu yang paling bagus. Ya, kayak yang paling berjasa membuat penerangan listrik itu siapa? Yaitu yang menciptakan listrik. Siapa yang menciptakan listrik? Ya. Siapa yang menciptakan listrik pertama kali siapa? Thomas apa? Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison itu penemu listrik. Ya. Cuman sayangnya bukan Islam. Ada itu yang teknologi yang digunakan oleh kita dan dimanfaatkan, yaitu teknologi 4G, 4G. Kalau di HP kan ada yang muncul 4G itu. Nah, pernah pegang HP nggak? Ngecen yakin. Ya. Itu kan ada 4, tadinya ada 3G ya, 3G, ada 4G, 4G. Itu penemunya ya, namanya Profesor Dr. Khairul Anwar. Dari Khairul Anwar, asalnya dari Kediri. Itu ilmuwan ya, ilmuwan Indonesia yang hebat menemukan 4G sehingga kalau Anda internetan jadi cepat gitu ya, nggak lambat. Itu diantara penemuan adalah Profesor Dr. Khairul Anwar dari Kediri. Ya. Tadinya kuliah di ITB, kemudian di Jepang, dan sekarang tinggal di Jepang, jadi ilmuwan di sana. Ya, hebatnya lagi, di samping beliau seorang ilmuwan, juga setiap Jumat beliau juga sering jadi khotib ya, khotib dan imam sholat. Ya, keren ya. Berarti santri tapi juga ilmuwan. Ya. Nanti ada lagi akan muncul 5G ya, 5G, 5G ya. Kalau 5G nanti lebih canggih lagi, nanti lebih cepat lagi ya. Dengan adanya 5G nanti teknologi akan semakin berkembang ya. Yang paling kerasa anggar download atau upload jadi cepat ya. Sebenarnya anggar download kan ya, download kan suwe ya, apalagi kalau upload. Biasanya kalau misalnya ngaji di upload itu lama sampai 1 jam, berjam-jam nonggon ini. Tapi nanti kalau sudah 5G ya, itu langsung selesai ya. Menurut paling beberapa menit download, upload itu. Bahkan nanti dengan adanya ya 5G itu perkembangan teknologi semakin pesat. Sehingga sekarang sudah ada, kalau Google itu sudah menciptakan mobil tanpa supir.
ya tinggal dipencet langsung ini, dan sudah banyak itu kan di Singapura juga sudah ada itu ya, sudah ada mobil tanpa supir, tinggal dipencet kita tinggal tidur ya nanti nyampe sendiri. Iya ya. Robot-robot sudah semakin canggih kayak manusia itu dengan kemajuan teknologi. Kita sebenarnya ya kalah ya, karena kita nggak pernah belajar itu. Tapi orang apa-apa, yang penting kita paham dulu. Cukup jadi pemakai nggak apa-apa ya, tapi selama untuk hal-hal yang positif. Contoh diantaranya apa? Ya, yang positif. Misalnya saya kalau untuk ngaji, ya ngorek apa ngoleti kamus. Kalau misalnya saya ngaji ada makna yang nggak tahu kan. Kalau dulu harus pakai munawir ya, pandel. Waduh, kebet-kebet. Ya, sekarang sudah munawirnya sudah masuk di HP. Jadi tinggal cari aja itu kamusnya itu. Tinggal tulis pencarian ya itu akan keluar. Ini canggih saya gitu. Ya. Kitab-kitab itu saya aja ini ada Fathul Bari itu. Ini ada aplikasinya, Fathul Bari. Kalau beli itu asmene ya, tapi cukup dari HP itu. Cari apa bab. Ya, bab. Kemarin saya khotbah Jumat bab taun. Cari. Taun itu berarti yang kayak corona kan, namanya pandemi atau bahasa Jawanya pagebluk. Ya, cari hadis tentang taun, tentang corona ya ada situ, penjelasannya ada. Cukup dari HP. Coba kalau buka ya tebal-tebal kan angel golekane. Tur harganya mahal. Ya, Fathul Bari itu segini loh. Ya, meter setengah. Dawa banget itu. Ya, paling orang nang 5 juta aja gue. Ya karo regane HP masih ada kitab ya. Tapi ketika masuk di HP ya kapasitasnya juga kecil banget, paling berapa MB gitu ya. Dan mencakup beberapa kitab-kitab. Ya, yang sampean duwe HP ketinggalan dengan rumah ya. Ngene ta ora oleh. Ya, sampean nggawa HP ngene ya wis hilang, dirampas. Ya, jangan. Ya. HP bisa nih mau YouTube antok, Facebook antok, ya Instagram antok, wah. Ya. Di Cina itu ada rumah sakit ketergantungan game, ya dari game. Itu ada pendekatannya secara militer, medis dan psikologi. Ya, karena mereka itu kecanduan. Berjam-jam, kadang-kadang sampai 3 hari itu nggak ke WC gitu. Kuat. Karena apa? Bapak kalau ditinggal kalah sih. Namanya anggar aplikasi Hago. Waduh, Hago kan oli duit ya. Pak nggak bisa ditinggal ya. Akhirnya gagal oli duit, akhirnya itu. Ini dolanan game. Senang ya sampai ada dolanan game ya. Iya. Ya. Kabeh tas seneng kabeh. Untung saja ya saya nggak ada gamenya itu kalau di HP. Sing seneng ya anak beli. Bulan terus. Tinggal download sih ya. Ya. Gratis bisa. Bal-balan apa anak kabeh. Ya, enggak misalnya kayak sampean ta mesti nyandu. Ya, canduan nih. Padahal kecanduan HP ku kayak dene kecanduan narkoba ya, angel hilangnya itu saking senengnya itu ya 3 hari orang maring WC sih ya kalau kuat men ya, ya. Wala estatiu lan orang puasa supaya hadun wong suci ayan fa'a ingin tak
manfaati sopo ahad khalqallahi ing makhluke Gusti Allah bimithli dakwatihim kelan sepadane ngajak khalqillah ila babillah maring lawange Allah bita'rifihim kelawan aweh weruh khalqu ma ing barang yajibu kang wajib ma ing barang yajibu kang wajib ya ma ing barang yajibu kang wajib apa ma lahu kedue ahad minat tauhid sing tauhid wa taati lan taat wa tadzkirihim lan ngelingaken khalqu bi ayati iklan berpro ayate Allah wa ala ihlan berpro nikmate Allah wa tabsyirihim lan gawe bebungah khalqu bi rahmati lan rahmate Allah wa tahdzirihim lan medeni khalqullah min sukti saking bendune Allah alwaqi kang tumiba bil muta'arridin kelawan pira-pira wong kang mengok lahu maring Allah minal kafirin saking berwong kafir wal fasikin lan berwong fasik. Jadi ma yajibu lahunya bukan ahad ya, tapi Allah itu. Di atas itu ma yajibu lahu minat tauhid. Ma ing barang yajibu kang wajib apa malahu kudu Allah. Minat tauhid di rupane saking tauhid. Biasanya kalau ada min terus ada didahului oleh ma itu biasanya namanya ya, min bayaniyah, min yang menjelaskan. Jadi biasanya ada tambahan. Misalnya ma ing barang yajib kang wajib apa malahu kudu Allah minat tauhid nyatane. Ya, nyatane isine ma iku adalah ya, tauhid. Ya, jadi kalian misalnya anak ya si maknane minat tauhid di nyatane oh berarti biasanya ada ma atau man biasanya. Ya, menjelaskan isinya ma itu apa atau menjelaskan